Mohon maaf Bapak Ibu karyawan SMP Margono, saya minta waktunya 20 menit. Di sini saya sedang mengikuti kegiatan PKG PJK, yaitu peningkatan kompetensi guru untuk PJK selama 3 bulan. Ini ada tahap akhir, yaitu saya harus bisa membuat yang namanya rencana tindak lanjut atau disebut dengan RTL. Jadi sebelumnya saya membuat program kemudian yang berpusat pada peserta didik. Kemudian saya lanjutkan lagi, kegiatannya adalah saya membuat rencana tindak lanjutnya. Rencana kemarin sudah programnya, kemudian ini rencana tindak lanjut. Jadi guna memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik atau melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Margono. Jadi ini bukan berarti program ini yang membuat guru PJK saja, tapi kita berkolaborasi dengan guru lintas mapel, diantaranya bisa PPKN atau mungkin bahasa Indonesia. Karena apa? Kita melibatkan siswa nanti ke depannya untuk kegiatan tersebut. Kemudian next, jadi judul program atau kegiatan saya membuat dengan judul Turnamen Olahraga SMP Negeri 1 Margono. Lanjut. Yang melatar belakangi kegiatan tersebut adalah yang pertama suara, pilihan dan kepemilikan. Choice, ya itu biasanya. Jadi program ini saya rancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan olahraga, memilih cabang olahraga yang mereka minati. Jadi ini mewadahi atau memfasilitasi mereka bakat dan minat mereka, serta menuntut mereka untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam penyelenggaraan turnamen. Jadi nanti siswa diarahkan untuk bisa mengadakan turnamen. Jadi mulai dari wasit, kemudian petugas pertandingan yang lainnya, dan mungkin yang terlibat semuanya itu siswa. Jadi kita sebagai guru itu hanya memfasilitasi atau sebagai fasilitator. Jadi seperti itu. Kemudian konteks programnya adalah sekolah kita memiliki komunitas belajar yang beragam dengan aset-aset seperti lapangan olahraga yang lumayan lengkap. Di sini ada lapangan basket, lapangan voli, ada lapangan futsal, kemudian ada lapangan sepak takraw, bulu tangkis juga ada. Jadi peralatan juga ada. Kemudian dari dukungan dari Bapak Ibu guru, khususnya guru PJK di sini, karena guru PJK-nya hanya 2, saya sama Pak Agus, nanti kita bisa berkolaborasi bagus. Kemudian berdasarkan pemetaan aset sebelumnya, kami menemukan minat yang tinggi di kalangan siswa kita untuk kegiatan olahraga yang terorganisir. Jadi mulai kepanitiaan, nanti semuanya yang terlibat adalah siswa. Kemudian latar belakang yang berikutnya adalah kondisi kesenjangan atau kebutuhan. Itu ada survei dan wawancara dengan siswa menunjukkan kurangnya kegiatan olahraga yang kompetitif, yang terstruktur di sekolah. Jadi sangat kurang sekali kompetisi yang ada di sekolah kita. Kita juga sering tidak, maksudnya dalam 1 tahun itu mengikuti kegiatan di luar hanya beberapa kali. Makanya oleh sebab itu kegiatannya itu saya rancang supaya siswa punya kegiatan-kegiatan yang positif. Intinya adalah membangun semangat mereka, membangun pengalaman mereka. Next, lanjut. Kemudian untuk tujuan program itu sendiri adalah, ini hasil dari guru PJK, itu adalah memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada
peserta didik dengan mendukung partisipasi aktif dan pengambilan keputusan serta tanggung jawab dalam kegiatan olahraga. Jadi kita mendukung sekali. Selain memfasilitasi, kita juga sangat mendukung dalam kegiatan olahraga. Kemudian tujuan program adalah meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi semakin banyak siswa yang terlibat, yang jelas itu adalah suatu bentuk pembelajaran buat mereka, pengalaman atau mungkin ilmu yang bisa diterapkan kepada mereka. Jadi bisa melatih mereka, keterampilan kepemimpinan mereka juga bisa, dan bisa mempromosikan gaya hidup sehat melalui partisipasi dan turnamen olahraga tersebut. Next slide. Kemudian capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Jadi ini harapan kita adalah capaian yang diharapkan adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan olahraga, pengembangan keterampilan, kepemimpinan, kerjasama tim, dan peningkatan kebugaran fisik siswa. Kemudian langkah-langkah asing itu adalah menyusun jadwal turnamen. Jadi nanti siswa juga bisa menyusun jadwal turnamen tersebut dan menentukan cabang olahraga yang dipertandingkan. Jadi melibatkan siswa dalam perencanaan dan melaksanakan turnamen, menyediakan pelatihan bimbingan bagi siswa yang berperan sebagai wasit dan penyelenggara. Jadi kita nanti Pak Agus sama saya itu memberikan kepelatihan pada mereka khususnya yang menjadi wasit dan menjadi petugas pertandingan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian indikator capaiannya adalah jumlah siswa yang berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Feedback positif dari siswa tentang pengalaman mereka itu salah satu peningkatan derajat kebugaran fisik mereka juga akan bertambah. Jadi feedbacknya apa yang didapatkan oleh siswa yang jelas adalah pengalaman dan peningkatan derajat kebugaran tubuh mereka akan meningkat. Meningkat, lanjut. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ya, sekolah program turnamen olahraga antar kelas untuk siswa kelas 7, 8, dan 9. Jadi nanti yang terlibat itu mulai kelas 7A sampai kelas 7E, 8A sampai kelas 8E, kemudian yang kelas 9 sampai kelas 9F. Jadi ada 16 kelas Bapak Ibu. Kemudian pengaturan program turnamen akan dilaksanakan selama 6 minggu dan dilaksanakan sore hari, jadi pulang sekolah, tidak mengganggu pembelajaran. Kemudian mitra dalam komunitas belajar itu adalah guru PJK sebagai fasilitator. Jadi nanti saya dengan Pak Agus akan fasilitasi anak didik kita, jadi siswa kita dalam mengikuti event tersebut, terutama mengenai petugas pertandingan. Ada wasit, ada petugas pertandingan, bisa linesman atau mungkin wasit kedua, dan petugas yang lainnya, scoresheet atau scoreboard. Kemudian selain dari guru, siswa sebagai peserta, wasit dan penyelenggara. Kemudian kita juga bisa mengundang orang tua dan alumni dari SMP Negeri Margomulyo. Punya orang tua itu sebagai pendukung atau penonton. Jadi alumni juga berada di dalamnya. Seperti itu Bapak. Next, lanjut. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kapasitas sumber daya. Jadi lapangan olahraga yang memadai. Saya kira di SMP Margomulyo untuk lapangan bisa digunakan. Jadi sudah lumayan gede. Kemudian untuk peralatan juga cukup. Jadi fasilitas sarana ada, kemudian lapangan juga ada. Kemudian lanjut implementasi aset based thinking-nya, menggunakan aset yang ada untuk mendukung program, seperti memanfaatkan lapangan sekolah dan melibatkan komunitas sekolah sebagai sumber daya manusia. Jadi kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu, ada guru BKKM, ada guru bahasa Indonesia, mungkin guru IPA juga bisa, jadi guru BK juga. Jadi penerapannya di lapangan kita saling berkolaborasi Bapak Ibu. Khusus untuk BK, jadi kita bisa menerapkan yang namanya
kita bisa menyambut tamu yang datang di sekolah kita sebagai penonton. Selanjutnya rencana evaluasi. Jadi ada rencana dan evaluasi. Rencana evaluasinya adalah mengumpulkan feedback dari siswa melalui survei wawancara setelah turnamen. Jadi melakukan refleksi bersama guru dan staf pendukung. Jadi menganalisis data partisipasi dan hasil fisik mereka, fisiknya siswa terutama. Kemudian alat pengumpulan data saya gunakan adalah biasanya survei online. Jadi bisa melalui atau wawancara langsung juga bisa, atau observasi selama kegiatan berlangsung. Untuk survei online ini biasanya saya menggunakan Google Form Bapak Ibu. Lanjut. Kemungkinan dan tantangan. Nah ini yang terakhir. Kemungkinan dan tantangan. Kemungkinan dan tantangan itu adalah keterbatasan waktu dan jadwal yang padat. Mungkin bisa kurangnya partisipasi dalam beberapa siswa, kendala logistik seperti peralatan yang kurang memadai. Jadi mungkin bisa juga bola yang kurang atau peralatan yang lain. Kemudian rencana solusi mengatur jadwal dengan baik, memastikan tidak bentrok dengan kegiatan lain. Yang jelas kalau sore hari itu pasti ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita. Itu kita akan mengatur jadwalnya dengan siswa. Kemudian memberikan motivasi tambahan dan mengadakan sesi informasi untuk menarik minat siswa, menyusun rencana cadangan untuk peralatan dan logistik. Lanjut. Kemudian presentasi dari kami Bapak Ibu mengenai program rencana tindak lanjut khususnya di Mapor EJOK. Mungkin ke depan yang jelas ini bisa membantu siswa kita untuk diberdayakan. Yang jelas mereka akan mendapatkan pengalaman yang lebih karena mereka yang terlibat dalam turnamen tersebut, mulai dari peserta, mulai dari petugas pertandingan atau wasit, atau mungkin petugas-petugas yang lain. Jadi itu pengalaman yang baik buat mereka. Yang jelas selain pengalaman, mereka juga akan mendapatkan derajat kebugaran tubuh yang meningkat. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu mengganggu waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.